Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat beribadah untuk adik-adik melalui channel YouTube Sekolah Minggu GMI Bukit Sion. Nah adik-adik, Tante harap kabar adik-adik semua dalam keadaan sehat. Amin? Amin. Nah adik-adik, kita mau masuk ibadah kita yuk. Kita bernyanyi sama-sama, katakan apa kabar, mari bergembira. Oke adik-adik, Tante mau tanya dulu nih. Siapa di sini di antara adik-adik yang pernah makan donat? Iya, pasti semua kita pernah makan donat. Tahu nggak bentuk donat itu gimana? Bulat. Iya, gimana Tante bentuknya? Bulat. Iya, bulat. Terus ada apa ya bentuknya? Bulat terus di tengahnya lubang. ada apa? Ada lubang. Iya, ada lubang. Nah adik-adik, kita juga anak-anak Tuhan Yesus, kalau tidak undang Tuhan Yesus dalam hati kita itu seperti donat, bulat, kosong. Itu maksudnya tidak berpengharapan, tidak beriman, tidak ada semangat untuk hidup. Jadi adik-adik, untuk itu tetap undang Yesus di dalam hati kita supaya kita lebih berpengharapan menjalani hidup kita. Oke adik-adik, sekarang kita sama-sama memuji Tuhan. Katakan hidup tanpa Yesus seperti donat. Tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di dalam hatiku. Sekali lagi, hidup tanpa Yesus. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di dalam hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Sekali lagi, mendidih di hati. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Sekali lagi mendidih. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Tetapi sebelum kita berdoa, kita bernyanyi satu lagu dulu ya. Katakan mari masuk, mari masuk.
Baiklah adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, kami masih sehat, sampai hari ini kami masih bisa bersama keluarga kami untuk memuji Tuhan. Tuhan Yesus, hadirlah Engkau ya Tuhan bersama kami di tempat ini saat ini. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, dengan semangat gerakan tubuhnya untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sama-sama katakan lihat-lihat. Baiklah adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita berdoa dulu dipimpin oleh Tante Putri. Kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan selalu memberkati kami. Walau dalam masa pandemi kami masih sehat dan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mengumpulkan persembahan. Tuhan tetap memberkati persembahan yang kami beri dan juga Tuhan mencukupkan setiap kebutuhan kami agar kami Tuhan boleh hidup dalam berkecukupan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam namamu kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, sama-sama sambil mengumpulkan persembahannya kita bernyanyi, Akulah pahlawan Kristus. Akulah pahlawan Kristus, ku maju terus, maju pantang mundur, kulihat kiri kanan, iblis musuhku, ku tembak berdodol dengan imanku. Baiklah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya siapkan hatinya, kita sama-sama katakan, jadikan aku terangmu Tuhan. Jadikan aku terangmu Tuhan, di rumah, di sekolah, dan di mana saja.
berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Nah adik-adik, hari ini Tante mau cerita lain dari biasanya. Sekarang Tante sedang cerita di sekitar Danau Toba. Siapa yang pernah liburan ke Danau Toba? Adik-adik pasti pernah liburan ke Danau Toba. Nah kalau ada waktu liburan lagi, ajak ya papa mamanya ke Danau Toba. Nah adik-adik, hari ini Tante mau cerita di mana suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan menyusuri sekitar Danau Galilea. Bukan Danau Toba ya adik-adik ya. Danau apa? Danau Galilea ya. Waktu itu Tuhan Yesus sedang melihat dua orang kakak adik ya. Dua orang kakak adik itu Simon Petrus dan Andreas. Mereka sedang membersihkan jalannya. Hari itu mereka sudah semalaman bekerja keras memancing ikan ya. Namanya juga di danau saat itu mereka memancing ikan pakai apa? Tentunya yang pertama pakai perahu ya. Pakai perahu. Kalau di sini coba Tante Rini kasih lihat. Di sini bukan perahu tapi apa nih namanya ya? Nah ini loh alat untuk bebek-bebekan gitu ya. Nah adik-adik, kalau saat itu Simon dan Petrus mereka mencari ikan pakai perahu. Sudah semalaman mereka tidak dapat apa-apa. Nah adik-adik, mereka naik ke atas. Mereka kecewa. Tapi karena Tuhan Yesus datang menyuruh, ayo semangat, tebarkan jala lagi, kamu pasti bisa. Nah adik-adik, untuk lebih tahu ceritanya, kita saksikan video yang satu ini. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam.
Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut, mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Nah, adik-adik sudah dengar dan sudah melihat videonya kan? Bagaimana Simon dan Petrus, mereka sudah semalaman menebarkan jala, tidak dapat ikan satu ekor pun. Tapi ketika mereka mengundang Tuhan Yesus, duduk di atas perahu mereka, akhirnya apa yang terjadi? Wow, waktu mereka menarik jalanya, ikan begitu banyak. Sampai dikatakan perahu mereka hampir tenggelam karena penuh dengan ikan. Pasti mereka bersuka cita sekali. Ya? Kemudian mereka kaget. Kok bisa ya seperti ini hasilnya ya? Tuhan Yesus katakan, sekarang kamu jangan kaget. Sekarang kamu tidak hanya menjadi penjala ikan, tapi kamu juga menjadi penjala manusia. Apa artinya menjadi penjala manusia? Apakah kita harus menebarkan jala kemudian manusianya masuk jala? Apa itu? Seperti itu artinya? Enggak kan? Artinya menebarkan jala, menjala manusia itu artinya apa? Kita memberitakan Injil kepada banyak orang. Supaya apa? Orang lain juga mereka mengenal kasih Tuhan. Mereka mengalami kasih Tuhan sehingga mereka diselamatkan. Seperti Simon dan Petrus, mereka memberi hati mereka. Mereka rindu mengikut Tuhan Yesus, menjadi murid Yesus yang setia. Dan tidak hanya itu, mereka mempersembahkan perahunya supaya Tuhan Yesus ikut naik. Perahu itu artinya apa? Apa yang ada pada diri mereka, apa yang mereka miliki, mereka juga persembahkan untuk Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan. Yang tadinya mereka nggak dapat ikan, akhirnya mereka mendapatkan ikan yang banyak. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita belajar. Mari kita mengikut Tuhan dengan apa? Dengan kerinduan yang paling dalam. Kemudian mereka bersuka cita mengikut Tuhan, bukan dipaksa-paksa. Tuhan Yesus tidak katakan, ayo ikut kau, ikut aku. Enggak. Tuhan Yesus hanya katakan, sekarang ikutlah aku, karena engkau akan kujadikan penjala manusia. Adik-adik semuanya, ayo kita mengikut Tuhan dengan sukacita. Kita berikan hati kita berikan waktu kita untuk memuji Tuhan. Ingat, setialah selalu untuk beribadah lewat ibadah online yang Tante kirimkan setiap minggunya. Setialah untuk beribadah ya, adik-adik semuanya. Nah,
Ayat hafalan kita pada hari ini dari Matius 4 ayat yang ke-19. Matius pasal 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya, adik-adik, enak ya main di Danau Toba ya? Wah, segar airnya. Apalagi kalau berenang, pasti segar airnya. Nah, adik-adik, kalau ada waktu liburan, ajak papa mamanya main di Danau Toba. Danau Toba destinasi wisata di Sumatera Utara yang paling top. Oke, Tuhan Yesus berkati. Dadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar cerita firman Tuhan, bagaimana Engkau memanggil Simon, Petrus, dan Andreas. Mereka memberi milik mereka, memberi diri mereka untuk mengikut Engkau dengan sukacita. Kiranya kami juga mengikut Tuhan dengan segala apa yang kami miliki, dan sukacita pengharapan dari Tuhan boleh menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita adik-adik. Untuk itu adik-adik berdiri yuk. Kita bernyanyi lagi memuji Tuhan dengan semangat. Katakan, aku mau ikut Tuhan. Ikuti gerakan tantenya dengan semangat. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, juga bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Sekali lagi dengan semangat, aku mau ikut. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, juga bukan karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Cinta. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan sudah pimpin dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua, Tuhan berikan kesehatan, kepintaran dan semangat untuk tetap setia beribadah dan belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Surga, ku
adik-adik, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Harapan tante-tante semuanya, adik-adik tetap semangat, belajar dari rumah, dan tetap rajin membuka YouTube GMII Bukit Sion. Tetap ibadah dari rumah ya. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda.